faidah orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Di antara faidah orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, innaha sababun linnajati min ahwali yaumil qiyamah. Dzakaruhu Abu Musa wa dzakara fihi haditsan. Salawat kepada Nabi Muhammad itu auladi sababun lin najah, menjadi sebab keselamatan, min ahwali yaumil qiyamah, dari huru-hara pada hari kiamat. Jadi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad itu akan diselamatkan dari huru-hara yaumil qiyamah. Kemudian selanjutnya yang ke-18, innaha sababun li raddin nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata was-salam 'ala al-musalli wal musallim alaih. Orang yang bersalawat itu faidah atau manfaatnya adalah dia akan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jawaban salawat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tuh innaha sababun li raddin nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal musalli wal musallim alaih. Kita sama-sama tahu auladi di dalam salah satu hadis, apabila ada seseorang bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka salawat itu disodorkan, disetorkan ke Nabi Muhammad sesuai dengan namanya, waktunya, dan tempatnya. Makanya saat ini kita mengingat Nabi Muhammad, kita salawat kepada Nabi Muhammad, itu nama itu disetorkan, nama itu diserahkan, nama itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Wah, ini ribih, ini keuntungan buat semua. Ya. Kemudian ini penting buat santri ini. Lebih. Faidah salawat selanjutnya adalah innaha sababun litadhkiratil abdi ma nasiyahu. Sesungguhnya salawat kepada Nabi itu menjadi sebab mengingatnya seorang hamba terhadap sesuatu yang dia lupa. Jadi kalau ada orang lupa dengan sesuatu, baca salawat, insya Allah dia akan mengingat apa yang dia lupa. Ini jawaban buat para santri semua, dalam artian santri-santri yang hafalannya susah, yang kalau dengar ilmu selalu lupa. Di antara yang dianjurkan oleh ulama untuk kekuatan ingatan dan kecerdasan adalah gemar membaca salawat. Cuma ulama memilih kalau salawat untuk kecerdasan, agar kita diberikan kecerdasan, kekuatan menghafal, itu salawatnya salawat nihayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama la nihayata li kamalik wa adda kamalih. Itu salawat, kalau tidak salah salawat itu dari sahabat Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya. Itu yang paling afdal untuk mendapatkan tazkirah, mengingat dengan apa yang dilupakan atau lupa. Kemudian ke-20, innaha sababun litibil majlis wa alla ya'uda hasratan ala ahli yaumil qiyamah. Sesungguhnya salawat kepada Nabi itu adalah penghias majlis. Jadi majlis sehebat apapun kalau tidak dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad, majlis itu tidak akan pernah indah. Keindahan majlis itu ketika ada salawat kepada Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kalau di dalam syama'il itu apa? Fama apa? Wama jalasa fi majlisin baqiya tibuhu ayyaman wa in taghayyar. Nabi Muhammad kalau duduk di satu majlis, wanginya Nabi Muhammad itu tetap ada walaupun nabinya sudah pergi berhari-hari. Jadi terus wangi. Alhamdulillah. Nah. Makanya auladi isma. Kenapa hari-hari yang punya sejarah dengan Nabi selalu dirayakan, dikhususkan? Kenapa? Karena di hari yang mulia tersebut Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nafahat. Nafahat itu pemberian. Itu banyak. Kayak kata siapa dalam qasidah? Fa nafahatillahi ya atafatihi wa ya jazabal apa? Wa ya jazabatillahi judi bijawrati. Itu apa? Minta nafahat. Kalau dalam hadis itu apa? Inna fi ayyami dahrikum la nafahat ala fata'arradu laha. Kita sodorkan diri. Ibarat gini, aulad. Di luar hujan. Ente bisa kehujanan enggak? Bisa. Kalau ente menyodorkan tubuh kemana? Ke hujan. Tapi kalau enggak disodorin tubuh ke hujan, kehujanan enggak? Makanya ada apa? Ulama itu mengatakan man arada jasadahu lil matari asabahu tillun, pakai to, illam yusibhu. Siapa itu yang berisik di luar? Man arada jasadahu lil matar asabahu tillun illam yusibhu wabilun fatal. Syuf kalimatnya. Man arada jasadahu, barang siapa yang menyodorkan jasadnya lil matori, kepada hujan, asabahu tilun, maka dia akan mengenai kepadanya til itu tetesan hujan. Illam yusibhu wabilun, kalau tidak mengenai kepadanya tetesan yang besar, fatol, maka tetesan yang kecil. Artinya rahmat dari Allah ini seperti hujan, kita harus menyodorkan diri kita supaya kena gitu. Kalaupun tidak kena yang besar, pasti kena yang apa? Yang kecil. Gitu. Kemudian yang terakhir, tambahan malam ini yang terakhir. Inna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam sababun linafyil faqri. Salawat kepada Nabi Muhammad itu menjadi sebab menghilangkan kefakiran. Orang kalau ingin kefakirannya dihilangkan sama Allah, salah satu langkahnya adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jadi qiraatus salah ala Nabi ini menjadi sebab linafyil faqri, untuk menghilangkan apa? Kefakiran. Jadi orang yang dawam as-salah ala Nabi, yudhibullahu anhu al-faqr. Allah akan menghilangkan dari kehidupannya kefakiran. Syuf ini bisyarah. Makanya isma geraulad, isma dengerin. Kalian ini banyak waktu kadang terbuang.
Kenapa waktu itu tidak dipakai duduk sambil nyender atau sambil rebahan kalau memang sudah capek? Mulutnya baca sholawat. Jadi hafalan ente kuat, kefakiran ente dihilangkan sama Allah. Ini kan kadang-kadang begitu, banyak waget kebuang, waktu banyak yang kebuang, akhirnya ini itu, kebuang sudah waget. Kalau waktu banyak yang kebuang, akhirnya ya begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak waktu kebuang, waladi. Baca salawat, iqra as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya sepakat para ulama, innaha sababun linafil faqri. Sesungguhnya salawat kepada Nabi itu menjadi sebab dihilangkannya kefakiran. Hilang kefakirannya. Coba aulad inti sekarang posisinya di pesantren. Dari sekarang nabung salawatnya. Walaupun nanti di pesantren tidak mengalami apa-apa. Tapi nanti ketika ente mukim, tiba-tiba dimudahkan semua. Kenapa? Karena ente sudah nabung. Sudah menabung salawat selama di pondok. Perbanyak salawat. Terus akthiru minas salati alayya, kata Nabi. Perbanyaklah oleh kalian membaca salawat kepadaku. Fa inna salatakum tu'radu alayhi. Sesungguhnya salat kalian ini disetorkan kepada aku, kata Nabi Muhammad. Ya, ya khair insyaallah. Mudah-mudahan kita terus punya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, al khair kullul khair fi Rasulillah. Ya, man ahabbah wattaba'ah nalal khair kullah. Kebaikan, segala kebaikan itu ada pada Nabi Muhammad. Barang siapa yang cinta dan mengikuti Nabi Muhammad, nalal khaira kullah, maka dia akan menghasilkan semua kebaikan. Wa inti isma' mencintai Nabi Muhammad, mencintai, mengikuti Nabi Muhammad itu dengan mempelajari tentang Nabi Muhammad. Sehingga kita nanti mengikuti sepak terjang Nabi Muhammad. Pelan-pelan. Tidak akan pernah ada manusia yang sempurna mengikuti Nabi. Tidak ada. Alhamdulillah. Enggak ada. Tapi setidaknya mereka mengikuti Nabi dengan berupaya untuk sempurna. Untuk maksimal. Dulu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau itu saking cintanya sama Nabi, mengikuti Nabi. Cuman beliau yang tidak bisa mengikuti Nabi dalam sejarah katanya rambutnya. Rambutnya Habib Abdullah itu keriting. Jadi enggak bisa rambutnya seperti Nabi. Cuma ketika Habib Abdullah Al-Haddad mau wafat, itu rambutnya tiba-tiba panjang seukuran rambutnya Nabi Muhammad. Hampir. Cuman auladi isma, salaf saleh kita dalam rambut tidak ada yang mengikuti. Kenapa? Karena rambutnya pasti berbeda. Coba rambut ente dipanjangin. Yang ada bukan kayak Nabi. Jadi enggak pas. Makanya kita mengikuti guru-guru kita. Kalau masalah rambut, itu dipendekin yang terbaik. Yang terbaik dipendekin, dirapihkan, mengikuti salaf-salaf saleh kita, guru-guru kita. Ya.